Demikian, berdasarkan pertimbangan, pandangan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, akhirnya pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kapolri yang selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar sidang paripurna dengan salah satu agenda penetapan calon Kapolri hasil uji kelayakan dan kepatutan yang sudah dilakukan oleh Komisi 3. Komisi 3 telah merampungkan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di mana seluruh fraksi yang ada menyetujui Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri. Berdasarkan keputusan rapat pleno tersebut, Komisi 3 DPR RI melalui pandangan fraksi secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Atas dasar itu, Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden Republik Indonesia dengan harapan calon Kapolri terpilih sungguh-sungguh dapat dan mampu meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam rapat paripurna, anggota Dewan pun menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui? Dengan hasil rapat paripurna ini, DPR memberikan persetujuan kepada Presiden untuk melantik Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Salam Permisa, selamat datang di channel ini. Jangan lupa sebelum nonton video ini sampai selesai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Berita terbaru hari ini, pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar terhadap pernyataan Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo terkait penegakan hukum di Indonesia. Listio mengatakan bahwa dalam mekanisme penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan humanis. Dengan demikian, menurut Listio, tidak boleh lagi muncul adigium hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hal itu disampaikan Listio saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 20 Januari 2021. Penegakan hukum harus tegas namun humanis. Kepemimpinan saya nanti jadi fokus utamanya untuk menghadirkan wajah Polri yang memberikan masyarakat penegakan hukum yang berbasis keadilan, menghormati HAM, dan mengawal demokrasi, kata Listio. Menanggapi pernyataan Listio tersebut, Rocky Gerung dengan kalimat sarkasnya menyatakan bahwa pemikirannya sama dengan mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum. Isi kepalanya, pemikirannya sejajar, senjang semester 1 mahasiswa Fakultas Hukum, cuit Rocky Gerung melalui akun Twitter pribadinya. Untuk diketahui, Komjen Listio Sigit Prabowo sudah disetujui oleh Komisi 3 DPR RI dan seluruh fraksi sebagai Kapolri. Kesepakatan tersebut diambil setelah mendengar pendapat fraksi-fraksi dalam rapat internal Komisi 3 DPR pada Rabu 20 Januari 2021 siang.
Listio ditunjuk sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang akan pensiun pada akhir Januari 2021. Berbeda pendapat dengan pengamat hukum tata negara, Refli Harun berharap dengan hadirnya Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri baru menggantikan Idam Aziz bisa mewujudkan Polri dengan promotor, profesional, modern, dan terpercaya, sehingga betul-betul menjadikan polisi sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Ucap Refli Harun dilansir dari Wikipedia. Refli menyinggung sikap kepolisian yang akhir-akhir ini melakukan proses terhadap laporan-laporan dari pihak yang pro dengan pemerintah. Padahal menurut dia, kasus-kasus seperti ujaran kebencian di media sosial hanya dibesar-besarkan dan diprovokasi sehingga berujung pelaporan. Jadi, ada yang diprovokasi karena bermimpi, karena like pornografi, yang kalau dicari alasannya, dia punya alasan semua. Tapi di balik itu semua, kita lihat bahwa yang diincar adalah orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Tapi begitu pro dengan pemerintahan bisa mengatakan apa saja, bisa mengatakan bohong, cetus, Refli Harun. Menurut Refli, demokrasi Indonesia tidak boleh demokrasi yang cemen. Demokrasi kita tidak boleh demokrasi cemen, sedikit mengadu ke polisi hingga main tangkap. Jadi dipersepsikan memecah belah bangsa. Ungkapkan. Mantan Komisaris PT Pelindo I ini mengatakan, bangsa ini harus mencapai kematangan dalam berdemokrasi. Kita harus berani mengeksplor pendapat kita yang tidak ada maksud jeleknya. Kalau sekedar mengkritik lawan bicara itu just okay, ungkapnya. Dia berharap Polri tidak menjadi belenggu bagi kebebasan. Jadi Polri jangan menjadi pihak yang justru membelenggu kebebasan, apalagi kalau antara warga negara. Kalau antara warga negara, ya biarkan mereka sendiri yang menyelesaikannya. Terima sekian dari hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan jika ada yang ingin beropini, tulis di kolom komentar. Terima kasih.